Judulnya 12 siaran dalam bandul jam. Jam dindingmu adalah 12 buah radio menuturkan kisah masing-masing. Sebuah sangkar terbuka oleh John Kwan. Siaran pertama. Wahai penyihir bersapu terbang, ambilkan aku api Brahmana, sepotong jantung kelelawar, juga peniti Dewi Malam, Dewi bermata gelombang. Rempah penyubur sepasang tanduk yang lagi tumbuh, membongkar belukar kepalaku. Untuk kupakai menumbuk dada, menanduk perut, biji pelir, dan hijau mata kaum yang lagi bertahta. Seorang anak sampah terdengar memintal rakat. Siaran kedua. Datanglah ke sini, wahai kekasih bermuka asbak. Gemersik suara seorang gadis berambut air terjun pada telinga lelaki berpinggang gong. Lelaki kepala gang di ujung rumah samping jalan. Rumah yang dibangun dari tangisan anak-anak gempa kemarin. Mari kita memompa jantung, bersantap di malam panjang. Sendok dan piring, serius suara sakit anak-anak gendang. Sedih. Hingga pada ketika suatu senja yang karma, anak-anakmu sibuk berpesta dan melepaskan dirimu di panti penitipan jompo. Duduk sendiri, tidur sendiri, mati sendiri. Siaran ketiga. Binatang melata melingkar dalam lisan. Suaranya memekak bermuatan dentuman. Menjebol telinga-telinga dengan sekuat harapan ada perubahan yang tertunda di masa silam. Kata-katamu di genggaman kami telan. Mata kami, mata kelaparan. Rambut kami, rambut kobaran. Menyalalah penantian di desau angin, tanpa kabar berita, kabar yang kau janjikan. Binatang itu akhirnya mendesis meludah. Di lidah-lidah lapar, koran-koran berbicara, pagar besi, lampu jalanan, kaca gedung, mobil polisi, peradaban, amblas tertelan. Amukan, kedengkian, dan kematian. Siaran keempat. Walaupun kita pernah bertemu pada sebuah rumpun waktu yang melingkar begitu-begitu saja, kepedihan ataukah kekalahan yang kita maksud sebagai bekal bakal menjemput harapan dari masa kemudian selalu datang tepat waktu. Waktu yang melingkar membawa kegembiraan beserta cinta yang melimpah kita jadikan pijakan, menghadang kesedihan dan nestapa di esok hari. Selalu datang telat dari waktu yang ditentukan. Kita di mana pada hari melingkar itu? Siaran kelima. Jika kelak mata kita tak mampu lagi nyala, keemasan usia mulai rapuh, sedih terpampang, sejelas barang-barang grosiran di sebuah etalase toko-toko souvenir di sudut Candi Prambanan. Mungkin kita akan berkata tentang masa lampau, saat kecintaan kita adalah memandang cermin, menyikat sepatu baru, memandang kelamin lawan jenis, atau apa bersama raut wajah disesaki asap gerbong, atau udara keruh pembuangan limbah pabrik Taman Gober. Mendung hayalan serupa balon gas, musim yang tak kita raih dengan bergegas. Saat itu bola mata akan mencair, mencari muara yang tak pernah ditemukan lagi. Siaran keenam. Oleh sebuah alfa yang kita sengaja, mereka selalu masuk dalam mimpi-mimpi kita. Mimpi seorang anak kecil yang disuruh berdiri di atas kursi
dan berteriak sekeras-kerasnya dan ditertawakan teman-teman sekelas. Aku ingin menjadi pekerja tenar. Aku ingin menjadi astronot besar. Aku ingin menjadi kapiten tenar. Aku ingin menjadi presiden besar. Sementara alam berubah. Apakah pemakun persawahan, senyum ompong nenek menertawakan kakek yang tidur mendengkur, atau rombongan itik yang berenang berputar-putar ke bumi? Siaran ketujuh. Seringkali kita curiga dalam menjejakkan diri secara telanjang pada manis atau pahit saat menikmati sebuah kenyataan. Nona manis di kamar sebelah membentak kau dengan pahit. Siaran ke-8. Tiba di angka 8, jalan berpalingkan. Ujung tak berkesudahan. Kesedihan menemukan labirin sebuah kepala yang retak kena pukulan sendok dapur. Termos tua yang gelisah, tangga untuk memperbaiki genteng, hati di musim penghujan mulai lapuk, berjatuhan satu satu. Kita kembali tak dapat menjemput atau bernyanyi seperti kodok, pangeran kesasar yang minta kecupan. Kita lantas merindukan igawan atau meracau seperti tukang sihir di lakon film Bari Brima dan Adven Bangun di tahun 80-an. Tubuh dan jiwa kita mulai tersebar. Bayangan bertubuh hitam menjamah hati kita yang mulai bingung. Siaran ke-9. Suara penyair dengan kepala terbelah mulai meradang, menghanguskan kepala kita dengan bom imajinasi. Suara-suara baka dari kaum tertindas, kita yang dilindas traktor kegundahan, keluaran terbaru, merek terbagus. Mungkin saja oleh dia yang datang dari siaran pertama, kata anak kecil yang dipenuhi sampah pada wajahnya, anak bertanduk kerbau, anak-anak kita. Atau oleh dia yang datang dari judul puisi ini. Hari ke-12 sebelum kau dikebumikan, burung-burung hitam sedang meneropong, mencari celah untuk membuat rumah di hatimu. Siaran ke-10. Ada jalan dalam melangkah menuju ketiadaan. Mengendarai burung hong seperti dalam legenda. Mengendarai burung kolibri yang menyimpan nektar rindu dalam temboloknya. Berpegang pada sayap burung unta yang pandai menyembunyikan aib diri. Bernaung di dada Garuda bersama 5 lambang yang mulai terlupakan. Mengepakkan sayap kuning yang datang di siaran ke-6 di sebuah danau waktu. Mencakar tanah seperti ayam kampung yang lupa kemana pulang ke kandang. Menyedot sarang semut dengan belalai ketabahan yang memanjang panjang-panjang. Mengikat tabung gas 3 kilogram di punggung lalu terbang seperti Iron Man. Menjadi burung-burung purba di malam hari saat orang-orang bertamasya ke alam impian. Duduk sendirian berteman sebotol racun serangga sambil menghitung genap atau ganjil. Siaran ke-11. Jarum-jarum tajam mulai pandai menikam. Sudut mata kita yang tak sepi oleh derayan. Badai Katrina, badai Emily, badai Rita, badai Ophelia menerjang sekujur tubuh dan rongga dada. Wanita-wanita bajak laut itu mengibaratkan usia kita yang hampir padam, menenggelamkan kita pada keadaan genting, hutang yang menumpuk, senyum yang belum terbalas, atau sebuntalan bekal yang ringan menjalani jalan. Kita tak pernah tahu, kita tak pernah menyangka. Siaran ke-12. Siaran yang begitu lama kita harapkan. Seorang anak yang datang dari siaran pertama menggedor rumah jompo di siaran kedua.
anak dan ayah yang diringgat peradaban mulai menari menertawakan kejadian di siaran ketiga. Waktu kembali melingkar mencari bola mata yang mencair, muara yang sama-sama kita rindukan. Nenek ompong dan kakek beruban adalah potret kita pada suatu masa yang tak lagi terjebak pada teka-teki siaran ketujuh. Pertanyaan mulai berembus dalam kesepian. Apakah akulah kodok yang mengharapkan titipan burung-burung di siaran ke-9? Kau mulai terbang ke langit, memuat wanita-wanita manis siaran ke-11 yang bergelantungan di sekujur rambutmu.